Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rambari dengan NIM 23221111026, mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, di sini saya akan menganalisis tentang unsur intrinsik dari novel Gadis Pantai. Sebelum saya menganalisis dari unsur intrinsik dari novel tersebut, yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat tentang sinopsis dari novel tersebut. Gadis Pantai adalah seorang gadis berusia 14 tahun, tumbuh di desa nelayan di pesisir Jepara, Rembang. Ia dijodohkan secara paksa oleh ayahnya kepada seorang bangsawan Jawa disebut Bendoro, ditandai dengan pernikahan simbolis melalui sebilah keris. Setelah dibawa ke kota dengan status mas nganten, ia hidup dalam kemewahan istana Bendoro. Dipoles wajahnya, dikurung dalam aturan hierarkis dan hanya diperlakukan sebagai latihan oleh Bendoro sebelum menikah dengan perempuan setingkatnya. Ia perlahan menyadari bahwa statusnya hanya sementara. Ketika hamil dan melahirkan seorang putri, Bendoro menceraikannya secara mendadak dan mengambil anaknya. Gadis ini hidup dalam kesedihan dan kehilangan, ditinggalkan oleh suami, anak, dan bahkan keluarganya di kampung halaman. Selama ditinggal di istana, ia mengalami kesepian, konflik antara pelayan, misalnya ancaman dari Mardina, dan kesengsaraan terselubung dari hidup sebagai selir bangsawan yang mudah ditinggalkan. Cerita kemudian menyoroti penderitaan batin gadis pantai, tak hanya karena kehilangan anak, tetapi juga karena realitas patriarki dan feodalisme kelas atas Jawa. Dalam suasana kritis, ia dipaksa menerima nasibnya yang terbatas dalam waktu singkat dan penuh tekanan emosional. Ya, itu adalah sinopsis singkat tentang novel Gadis Pantai. Kemudian saya akan membacakan tentang unsur intrinsik dari novel tersebut. Yang pertama, tema. Tema yang dipakai yang ada dalam novel tersebut adalah satu, ketidakadilan gender dan sosial di bawah sistem feodalisme Jawa kolonial atau perkawinan paksa subordinasi perempuan. Yang kedua, perbedaan kelas dan kekuasaan priagi versus rakyat jelata. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Satu, Gadis Pantai. Gadis Pantai protagonis, perempuan nelayan tanpa nama, disimbolkan sebagai potret penderitaan dan ketidakadilan perempuan desa, lemah, inferior, namun tegar, merindukan kebebasan. Yang kedua, Bendero atau priayi Jawa, suami yang menggunakan kuasa praktikal dan feodal, memandang rendah, memperlakukan gadis pantai sebagai objek biologis, mengawini hanya sebagai uji coba sebelum menikahi perempuan sederajat. Yang ketiga, tokoh tambahan, orang tua gadis pantai atau yang memperdagangkan anaknya demi status sosial. Kemudian Bok, Mardina, dan lain-lain sebagai cerminan struktur sosial desa dan priai. Unsur intrinsik yang ketiga, latar. Latar dari novel tersebut, yang pertama, tempat, Kabupaten Rembang, Pantai Utara Jawa Tengah, kediaman Bendoro, keraton atau priayi, kampung nelayan Biora. Yang kedua, waktu, masa awal abad ke-20, zaman kolonial Belanda. Yang ketiga, suasana, tegang, mengekang, penuh stratifikasi, menantang kebebasan individu perempuan. Unsur intrinsik yang keempat, alur. Alur dari novel tersebut adalah progresif, narasi kronologis dari dipaksa menikah, menjalani kehidupan sebagai mas nganten hingga diceraikan dan memulai hidup baru di Blora. Unsur intrinsik yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang diceritakan melalui orang ketiga serba tahu, memungkinkan penggambaran pikiran dan keadaan tokoh dari berbagai kelas sosial. Unsur intrinsik yang kelima, yang
Keenam, gaya bahasa. Narasi mengandung bahasa Jawa dan Melayu, konotitas dan emotif dengan istilah seperti mas nganten, bandara, bendi menggambarkan kultur lokal ekspresif dan naratif. Unsur intrinsik yang ketujuh, amanat. 1. Menggarisbawahi ketimpangan dan kekerasan struktural terhadap perempuan di masyarakat feodal, pesan tentang kesetaraan hak dan kebebasan perempuan. Dan yang kedua, kritik terhadap ketidakadilan sosial berdasarkan kelas dan praktiki, mendesak pembaca memahami pentingnya meruntuhkan sistem opresi terhadap individu rentan, terutama perempuan. Ya, demikian adalah unsur intrinsik dari novel Gadis Pantai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.